Salam sahabat tutu, kita akan deep reading untuk Shio Kambing di tahun kelinci air. Aura kalian para Shio Kambing di tahun kelinci air. Deep reading untuk Shio Kambing di tahun kelinci air. Aura Shio Kambing di tahun kelinci air. Kita akan lihat ya aura kalian satu persatu ya para Shio Kambing. Buset dah, pertama auranya udah begini ya. Shio Kambing, banyak di antara kalian, dan memang nggak hanya Shio Kambing saja ya. Di tahun kelinci air adalah tahun yang licin dan banyak yang ciong keluarga ya. Apa tuh ciong keluarga? Ciong hubungan, ciong asmara ya. Lebih banyak ketimbang ciong yang masalah duit ya, karena di tahun kelinci itu masa jaya ya, masa beranak ya. Di tahun kelinci itu adalah masa kemakmuran. Kelinci itu adalah lambang kemakmuran, keindahan. Jadi di tahun kelinci, tahun babi ya, tahun kelinci, tahun babi, tahun naga itu adalah lambang kejayaan, kemakmuran. Perekonomian akan bergerak dengan cepat. Makanya banyak yang ciong keluarga, ciong percintaan, ciong asmara ya. Termasuk Shio Kambing. Shio Kambing nggak ada ciong sebenarnya ya, cuman ya ciong asmara yang muncul ya. Secara keuangan akan bagus dan naik drastis ya untuk Shio Kambing ya secara keuangan ya, tetapi hati-hati menjaga hatinya gitu ya. Hati-hati menjaga hatinya, itu yang di breeding kali ini ya. Aura terdalam kalian secara perekonomian akan meningkat dengan drastis. Usaha-usahamu akan berjalan dengan lancar. Beberapa kalian yang lagi mencari pekerjaan akan dengan sangat mudah kalian dapatkan di tempat yang kalian mau. Asal kalian fokus dan tahu bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapatkan, anugerah yang sudah kalian dapatkan di tahun-tahun ini, belakangan ini, maka di tahun kelinci air kalian akan dilipat gandakan, akan semakin berlimpah apa yang kalian syukuri. Udah bisa dimengerti ya. Kalau kalian udah mendapatkan sedikit, udah bersyukur, maka itu akan dilipat gandakan. Bagaimana nih Pak Tutu nih aura patah hati ini ya? Jangan main-main dengan hati. Terus bagaimana? Jangan menyakiti hati. Terus bagaimana? Jangan berpikir yang negatif, supaya yang positif berkumpul. Intinya begini ya, ini sakit hati, masalah sakit hati dan kecurigaan. Kemudian rasa khawatir terhadap pasangan kalian. Itu negatif. Buang semua. Karena ini auranya kalian aura cemburu ya, para Shio Kambing yang keras kepala ini. Kalau cemburu ini kadang-kadang ya memang buta ya, nggak mau lihat apa-apa, maunya cemburu aja ya. Pelajari masalah yang terjadi dan bertindaklah bijaksana ya untuk para Shio Kambing, supaya kalian menuju kemenangan. Jadi begini ya Shio Kambing ya, bila kalian merasa curiga, buang semua kecurigaan kalian. Kecurigaanmu kalau kalian mendapatkan hasilnya akan lebih menyakitkan, tetapi tidak menyembuhkan si dia atau kalian. Bahkan bisa akan menimbulkan sesuatu pertengkaran yang lebih besar dan lebih besar. Terus ngapain kalian curiga dan ngapain kalian periksa-periksa atau mencari tahu apakah benar kecurigaanmu, apakah benar pasanganmu mencuri uang atau menyembunyikan uang, atau pasanganmu menyembunyikan orang ya. Ini yang bahaya bila kalian curiga dia menyembunyikan orang ya. Buang segala pikiran itu, karena hukum tarik-menarik akan berlaku. Kalian mau atau tidak mau, hukum law of attraction, hukum ketertarikan akan berjalan.
Mau atau tidak mau, kalian sering berpikir negatif kalau kalian akan gagal, akan bangkrut, sering mencurigai pasanganmu akan selingkuh, dan itulah yang akan terjadi. Begitu ya. Kalau kalian tahu itu sampah, misalnya nih kalian periksa handphone pasanganmu, kalau ketahuan pasti kalian sakit hati. Ngapain kalian cari sakit hati itu? Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena kayak begitu dia akan mengulanginya dan akan lebih pinter untuk menyembunyikannya sampai kalian nggak tahu bagaimana cara mengetahui, membongkar rahasianya ya. Jadi buat apa kalau kalian tujuannya baik, tujuannya menang, bertindaklah yang positif, yang akan memberikan dampak positif kepada kalian, yaitu membuat dia nyaman kepada kalian, membuat dia sangat nyaman saat pulang ke rumah, tidak takut lagi untuk dicurigai ini itu, membuat nyaman saat ketemu kalian, tidak ada kecurigaan kalian mengendus-endus atau membongkar-bongkar handphonenya ya. Karena kalau seperti itu kecurigaannya, dia akan berpikir juga nih hukum law of attraction-nya ya, hukum ketertarikan, hukum tarik menariknya. Dia sebelum berangkat ketemu kalian, dia udah berpikir nanti aku akan dicurigai ini, aku harus sembunyiin, periksa handphone yang kemungkinan akan menjadi kecurigaan. Apa jadinya? Negatif bertemu negatif semua ya, dan akan berkumpul gelombang negatif itu banyak banget sehingga sesuatu saat akan meledak ya. Jadi apa yang kalian inginkan? Bila kalian ingin pasangan kalian baik, beri tindakan yang positif. Say I love you ya, katakan cinta, katakan sayang. Kemudian beri dia bunga, beri dia kue, roti, kado yang indah, atau stiker-stiker yang indah gitu ya, siu kambing ya. Atau bila pun kalian malu ya, pura-pura lupa dulu ya, pura-pura kepencet, kirim stiker love gitu ya. Kalau yang udah berpasangan lama kan kadang-kadang malu untuk ucap cinta ya. Tumbuhkan dulu perasaan itu sehingga kalian tidak lagi masalah ada malu ya. Karena 90% kebahagiaan, keharmonisan, dan penyelesaian di dalam rumah tangga adalah komunikasi. Begitu juga permasalahan timbul karena komunikasi. Jelas komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang toksik, komunikasi yang kurang akan menimbulkan permasalahan hati. Ingat ya, kejayaanmu, uangmu yang banyak, rezekimu yang berlimpah, bisnismu yang lancar, usahamu yang berkembang, atau pekerjaanmu yang baik-baik saja di kantor, berangkat dari sini ya. Berangkat dari hati kalian yang bahagia akan menimbulkan semua ini, keindahan ini menjadi kemenangan milikmu para siu kambing ya. Tetapi bila hatimu hancur, maka di sini juga kalian tidak akan happy ya. Jadi perbaiki dulu di sini supaya kalian benar-benar mendapatkan sesuatu yang indah. Kalau kalian udah lihat, tahu itu sampah, jangan didekati. Tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Kecemburuan, kecurigaan, ataupun pikiran-pikiran bahwa dia akan selingkuh dan menyembunyikan uang, buang semua supaya itu tidak terjadi. Gantilah dengan yang positif. Terus bagaimana kalau dia suka menyembunyikan uang, Pak Toto? Buatlah tabungan setiap hari 10.000, 20.000, atau 100.000 semampu kalian, dan tunjukkan kepada suamimu, kepada istrimu. Aku menabung nih setiap hari 10.000 buat tujuan tertentu yang mungkin kalau kecil ya, buat tujuan yang kecil ya. Buat apa? Buat sekolah anak kita. Atau buat apa? Buat ulang tahun mama nih. Setiap hari aku akan menabung 5.000, 10.000 buat ulang tahunnya papa nih. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak menyembunyikan uang. Dan yang positif itu akan menular kepada dia juga akan berterus terang.
Aku juga aku juga nabung buat ini. Tapi kalau kalau kalian curiga sering menyembunyikan uang tuh di TikTok banyak sekali ya, di video-video yang lain banyak sekali yang uang di ember ditarik itu disembunyiin di sini, disembunyiin di lukisan, disembunyiin di bantal, disembunyiin di mana, disembunyiin di ATM ya. It's real, itu terjadi. 80% di dalam hubungan rumah tangga begitu. Tidak melulu ke yang kekurangan duit, tetapi yang kaya raya pun melakukan hal yang sama untuk tujuan tertentu. Karena komunikasi dan keterbukaan yang kurang antara kalian suami dan istri. Tahu kan yang dilarang itu semakin asik ya, semakin indah ya. Semakin kalian larang, semakin dia itu merasa disembunyikan, semakin tertarik kita untuk melakukannya, semakin penasaran kita untuk melakukannya. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Pasangan kalian asik menyembunyikan uang dan dia bangga bisa menyembunyikan uangnya untuk suatu keperluan untuk dia. Rubah itu semua dengan keterbukaan. Awali dari diri kalian, para siu kambing. Salam sahabat Tutu.